Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membuat drama yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama. Saya di Satria Pangestu sebagai narator. Saya Muhammad Raffi Rafta sebagai Rizky. Saya Elsa Ciptarani sebagai Putri. Saya Syafrul Gunardi sebagai Gibran. Saya Andika Senditiawan sebagai Faruk. Resensi cerita. Pada suatu hari di sebuah kampus terdapat seorang mahasiswa bernama Gibran dan Rizky yang bersahabat baik. Dari pertama kali mereka bertemu sampai 2 tahun mereka selalu bersama. Mereka teman yang akrab dan senang bertukar inspirasi dalam suka maupun duka. Awal cerita, semua berjalan lancar dan seperti biasa. Hingga perjumpaan Faruk dan Putri yang mulai berkenalan dengan mereka. Seiring berjalannya waktu dan semakin seringnya pertemuan di antara mereka, maka pertemanan antar mereka semakin erat dan menjadi 4 sekawan. Namun, di tengah jalan persahabatan mereka, terjadilah pertengkaran hebat tentang perbedaan pendapat antara Gibran dan Rizky. Gibran yang bersifat keras kepala dan tidak mau mengalah berhadapan dengan Rizky yang emosional sehingga menyulut emosi. Masalah yang sebenarnya kecil dan dapat diselesaikan dengan baik menjadi suatu masalah yang besar. Permasalahan ini diperkeruh oleh Faruk dengan mengadu antar keduanya yang menambah parah keadaan. Mengetahui hal itu, Putri yang mengetahui hal tersebut datang untuk melerai dan membantu menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Dan mengajarkan dengan analogi dan contoh yang diterapkan pada agamanya bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang harus menimbulkan masalah. Tetapi diri sendirilah yang menentukan baik atau buruknya sikap seseorang. Faruk yang tidak diduga-duga awal penyebab pertengkaran antara Rizky dan Gibran malah menceritakan nilai kehidupan betapa banyaknya perbedaan pendapat yang terjadi di dalam agamanya. Namun tidak menjadikan perpecahan antar agamanya masing-masing. Maka setelah mereka saling berintrospeksi sejenak, akhirnya mereka memahami bahwa perbedaan pikiran dan pendapat bukan suatu halangan dalam persahabatan, melainkan suatu keragaman yang melengkapi kekurangan lainnya. Pada akhirnya mereka pun saling bertoleransi satu sama lain tanpa memandang siapa dan apa agamanya masing-masing. Di sini ada 4 tokoh yang akan bermain drama. Yang pertama ada Gibran, seorang mahasiswa beragama Hindu yang keras kepala dan tidak mau mengalah, namun memiliki sifat solidaritas yang tinggi terhadap teman-temannya. Selanjutnya ada Rizky, seorang yang dituakan dalam setiap pemberian usulan, namun emosional dan cepat tersulut api amarahnya, tapi tidak memiliki sifat pendendam, beragama Kristen yang taat beragama. Dan di sini ada Faruk, seorang mahasiswa pendatang dari Jawa yang masih mempercayai tahayul-tahayul dan menganut kepercayaan Islam kejawen. Dan terakhir ada Putri yang memiliki sifat yang bijaksana di antara teman-temannya, mempunyai sifat pendiam dan sikap solidaritas yang tinggi, beragama Buddha yang mempelajari nilai-nilai. Let's go ke dramanya. Pada saat pelajaran kampus selesai, Ujian UTS GAP. UTS-nya gimana? Aku jawab soalnya pakai catat soal lagi. Mending usah UTS aja kalau gitu. Ganti dok. Ngapain? Mana tahu ada maba cakep yang lewat. Ada maunya ternyata. saat ingin ke kampus, Gibran berpapasan dengan teman sekelasnya. Iya, aku nanya. Mau pulang lah. Ganti yuk. Ayo, tapi bayar ya. Oke. Sesampainya di kantin, Berat, aku bayar dulu yang bawahnya. Mau bayar aku memang mau ke kantin. Siapa Dram? Lu sama kelasku namanya Faruk kenal lagi. Lalu aku Faruk Bung Jowo. Aku Rizky. Oke. Dan aku bayar dulu yang mau ngasih makan bek. Jangan lupa bayar ya. Oke lah. pagi yang cerah di kantin kampus. Gibran nih. Tiba-tiba Gibran datang. Bro, udah lama aku nunggu di sini. Maaf lah, tadi macet. Udah mana kasetnya? Set. Set mana? Oh iya, lupa aku bawa tinggalin di rumah. Aduh cakep kali Gibran. Aku udah lama nunggu di sini. Nanti aku balik bro. Ya udah, aku tunggu tempat biasa ya. Oke. Siapa tuh Gib? Yang mana? Yang lagi baca buku. Oh itu Putri kawan kelas aku. Kenalin bisa kali. Ah males lah. Ayolah sama teman sendiri ya. Temen-temen kan? Iya. Gibran dan Rizky menghampiri Putri. Lagi baca kitab nih. Sendirian aja nih. Iya, sendirian aja. Oh iya, kenalin nama temanku di Rizky. Oh iya, salam kenal ya. Wih, rajin kali nih mau baca buku. Nih, tengok Gibran jarang kebur. Enak aja.
Bahwa aja agama cuma sekali seminggu ibadah itu pun masih bolos. Sempurna jadi berantem. Udah apa? Kalian kenapa jadi berantem? Mending beliin aku minum. Aku haus nih. Oh enak aja. Kalian mau kemana hari ini? Mana pun. Ini ya, ini. Sempurna. Udah, aku balik dulu yang ngambil kaset. Kemana Gif? Aku balik dulu ngambil kaset. Oh yaudah, hati-hati ya. Jangan lama-lama gitu. Aman aja aku tuh. Siang hari menjelang sore di kantin pada hari yang sama. Orang Apa lagi? dari mana aja? Enggak Rizky berwajah kesal. Aku tadi ibadah makin lama. Ah, alasan aja. Di kampus kan juga ada kurang. Aku nggak boleh main-mainkan agama aja. Agamaku tuh ibadah lebih penting. Ya gimana? Aku udah lama nunggu dari sini. Kok apa sih marah terus? Ya aku wajar kayak gini. Soalnya aku udah nunggu lama kan. Maksud apa gitu? Udahlah, udah dikasih tahu juga kan gue yang duluan dari kau. Kemudian Faruk datang. Bran, kau kenapa? Parah nih masa aku ibadah di permasalahan sama Rizky. Itu sama, lagi tuh ngapain ibadah dulu? Kan di kampus ada kurang. Nah, kan kawan gue aja belain aku. Kenapa kau yang cari alasan aja? Ya jangan marah-marah lagi. Diam guru. Astagfirullah. Aduh, pusing aku, mendingan pergi aja. Saat perjalanan pulang bertemulah Rizky dan Putri di jalan. Kenapa muka kau kayak ada masalah? Gibran mana? Tahu dah. Ribut ya kalian? Emang gue tahu apa? Kemudian Rizky menjelaskan kepada Putri. Oke deh, aku udah tahu sekarang permasalahannya apa. Putri pun tidak sengaja melihat Gibran dan segera menghampirinya. Belum ada. Belum. Kok ada masalah ya sama Rizky? Enggak kok, so tahu. Ya tahu aja, betul kan tapi? Enggak, tahu dari mana? Dia cerita ya sama lo. Enggak sih, tadi aku ketemu dia terus nanya-nanya juga soalnya mukanya masa banget. Baikanlah, lo kan udah lama sahabatan sama dia, masa cuma gara-gara itu aja jadi berantem? Aku kok dia orang yang emosian kalau mau ngadain aku yang capek. Iya kan kau bisa minta maaf duluan. Gak mau lah, dia yang mempermasalahkan. Kalau dia minta maaf aku mikir-mikir juga. Susah banget sih, cuma disuruh baikan aja. Terserah dia aja lah. Aku santai aja. Yaudah. Gibran masih mempertahankan sikap keras kepalanya. Gibran! Pada pagi hari, tepatnya di kantin sekolah, tak sengaja Gibran dan Faruk bertemu Rizky dalam satu tempat. Iya, aku sendiri aja. Gak ada mata kuliah kok. Kau nanya, kau pengen sebelah aku nih? Ah, males banget nanya yang sebelah. Ngomongnya kayak orang cewek. Maksud apa bos? Lah, ngapa teman guru? Aku mau ikut ikutan ya kalau ini ya. Orang suka orang marah. Tuhan aja bosan sama kau. Apalagi sering jarang ibadah. Apa Makanya maksud? sering serupan. Apa maksud lo? Putri pun melerai pertengkaran mereka. Apa sih kalian pagi-pagi udah ribut aja? Nggak tahu nih buat orang berdua nih. Kenapa sih Faruk orang ini kok bisa berantem? Padahal aku tahu dari mana orang ini. Ada apa sih Faruk kok Rizky sama Gibran bisa berantem gini? Kamu mau tahu aja, aku mau tahu banget. Ya lah ditanya seriusan juga. Tanya aja sama orang berdua nih, buat mendingan juga aku. Iya aja deh. Ini berantem masalah kemarin. Emang kenapa? Jadi gini nih. Faruk pun menceritakan kejadiannya. Kalian itu kenapa sesama manusia perlu berantem sih? Kan kehidupan kita itu gak akan kekal selalu. Tahu apa kamu pun? Iya yang Rizky sangat kesal menceritakan keterlambatan Gibran. Untuk menyelesaikan masalah gak usah pakai emosi. Oke mungkin Gibran telat, tapi kan dia tetap menepati janjinya. Maafkan aja lah dia. Itu kan kita sesama manusia itu saudara. Nah, tuh benar kata si Putri, bijak tuh kata-katanya. Harusnya kalian berdua tuh dengerin kata si Putri. Oh, dasar lu. JJ mas. Ngapuntennya mas ini loh. Tangan ini ya. Kalau di agamaku itu kita tuh harus saling bertoleransi. Jadi nggak boleh yang kayak kalian selalu terus berantem. Jadi kalau di agamaku tuh kan agama Islam. Jadi nabi-nabi kami itu mengajarkan kepada setiap manusia agar kita tuh bertoleransi seperti yang kata si Putri tadi. Benar kata dia. Jadi kita nggak boleh kayak membedakan antar pendapat, apalagi agama. Akhirnya mereka saling memaafkan. Terima kasih telah menyaksikan drama kelompok 3 yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.